Jumpa lagi kita di channel ini, English Teacher Selebes. Kita akan membahas terkait dengan lembar kerja yang akan kita kerjakan khusus untuk mahasiswa PPG dalam jabatan. Nah, mudah-mudahan ini sama kita bahas di siklus 2 saat ini. Kita sudah sampai di LK 2.3, praktek pengalaman lapangan. Kita lihat dulu ini alurnya pelaksanaan rencana aksi, kemudian yang terakhir refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Nah, namun sebelum setelah direfleksi akhir dan rencana tindak lanjut itu, ada yang kita kerjakan, ada yang harus kita unggah terakhir ya, ini paling akhir sebelum kita melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Ini adalah hasil best practice. Nah, di sini kita diminta untuk mengunggah hasil best practice kita. Jadi dipilih mana yang akan dijadikan sebagai laporan best practice. Apakah mengambil dari siklus pertama ataukah siklus 2. Ini informasi dari dosen saya. Kalaupun berbeda, Bapak Ibu atau rekan-rekan guru di Indonesia boleh mungkin tergantung dari informasi dari dosennya. Mungkin saja diminta mengambil best practice selama mengajar. Kalau untuk kami di sini diminta untuk memilih salah satunya, mana yang dianggap baik untuk dijadikan best practice. Nah, saya mengambil best practice saya di siklus 2. Jadi nanti yang akan saya perlihatkan adalah best practice di siklus 2. Oke, baik, saya perlihatkan dulu nilai saya berapa di hasil best practice ini. Ini telah dinilai oleh dosen saya. Alhamdulillah dosen memberi nilai 98. Nah, nanti saya akan perlihatkan kira-kira di mana kenapa hanya 98 bukan 100. Hanya hal simpel, memang sebagian dosen itu sedikit teliti ketika memberikan penilaian. Mari kita lihat ya. Nah, hanya di bagian sini yang dikoreksi. Jadi di sini saya hanya menuliskan best practice, sebaiknya ditulis hasil laporan best practice. Itu saja yang disampaikan pada saat saya mempresentasikan best practice saya. Jadi jangan hanya menulis best practice, akan tetapi tulis hasil laporan best practice atau laporan best practice, salah satunya saja. Nah, best practice yang saya tulis di sini, pembelajaran describing people dengan menggunakan model project based learning terintegrasi aplikasi Canva pada siswa di kelas 7 di UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar. Nah, saya membuatnya memang benar-benar sesuai laporan, bukan kerangka yang disediakan, karena bukan lagi berupa poin-poin tertentu yang sesuai dengan alur STAR. Namun di hasil laporan ini masih harus sama dengan alur STAR-nya. Nah, kita lihat ya. Di sini harus dituliskan judul meskipun di bagian sampul sudah ada judul. Nah, kemudian tulis di sini pendahuluan, metode pembelajaran yang sering saya gunakan. Nah, pendahuluannya di sini saya sampaikan secara keseluruhan. Metode pembelajaran yang sering saya gunakan di kelas 7 untuk membelajarkan peserta didik pada setiap materi bahasa Inggris adalah metode ceramah. Alasannya materi bahasa Inggris termasuk materi kompleks dan tidak mudah dipahami. Namun saya diperhadapkan pada kondisi peserta didik yang kurang tertib saat proses pembelajaran berlangsung, terutama pada saat menjelaskan materi. Terlihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik tanpa instruksi guru, seperti sering minta izin keluar, membaringkan kepala di meja, bercerita kepada teman, menghayal, bahkan bermain game di handphonenya. Meskipun masih ada peserta didik yang serius memperhatikan pembelajaran materi, tapi saya merasa tidak berhasil mengajar dan merasa sia-sia menjelaskan materi. Melihat kondisi tersebut di atas, sebagai seorang guru, saya merasa perlu memikirkan solusi dan strategi
agar peserta didik lebih fokus dan senang belajar, mudah memahami dan mengingat materi. Hal ini membuat saya merasa tertantang untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, disinilah dijelaskan, ingat ya, di best practice itu ada jumlah kata yang mesti kita perhatikan. Jadi jangan sebaiknya lebih bagus kurang daripada lebih kalau untuk best practice. Jadi esainya kita mesti sesuai dengan yang diminta. Namun tergantung dari dosen atau LPTK Bapak Ibu masing-masing. Kalau saya seperti ini. Nah, kemudian di pembahasan itu langkah-langkah apa yang dilakukan. Jadi ini juga ada saran dari dosen saya ketika mengikuti pendidikannya itu. Untuk menjelaskan kata saya boleh digantikan sebagai penulis atau saya. Jangan menyebutkan kata guru karena itu seolah-olah bukan kita yang kerjakan. Seolah-olah best practice-nya orang yang kita gunakan seperti itu. Nah, ini nanti akan saya share. Ini hanya menjelaskan cara mengisinya supaya Bapak Ibu juga silahkan perhatikan huruf-hurufnya karena di sini masih ada huruf yang kurang, ada huruf yang lebih dan ada juga yang masih salah. Nah, mungkin itu semua menjadi bahan pertimbangan kenapa dosen saya hanya memberikan 98. Namun untuk isi keseluruhan sudah dianggap perfect. Kemudian di bagian ketiga ada kesimpulan. Jadi mesti memang dituliskan seperti ini ya. Dan yang terakhir ini adalah daftar pustakanya. Nah, ini di daftar pustaka Bapak Ibu memang harus benar-benar menulis daftar pustaka yang sesuai dengan best practice Bapak Ibu. Kenapa? Ada dosen yang bahkan mencari tahu daftar pustaka yang kita tulis. Nah, ini juga bisa membuat kita malu sendiri ketika copy paste. Jadi harus benar-benar memperhatikan misalnya di bagian 1, Journal Improving the Students Writing Descriptive Test. Ini benar-benar harus ada ya. Ketika diklik, dicari di Google, itu memang benar-benar ada. Kemudian ini buku paketnya jangan sampai salah. Kemudian yang pertama ini kalau saya ini pakai jurnal, kemudian ini saya pakai buku paket bahasa Inggris, saya hanya menuliskan 4 daftar pustaka yang saya percayai bahwa ini memang benar-benar relevan dengan atau relate sama best practice saya. Seperti di English Teacher Syllabus ini kan saya sudah mengunggah materinya atau media ajar yang telah saya gunakan pada saat melakukan praktek pengalaman ajar di channel saya. Makanya kenapa saya tulis seperti ini dan saya tuliskan linknya secara jelas. Nah, kemudian ini ada modul ajar. Ini modul ajar rekan saya yang saya modifikasi. Jadi saya juga tuangkan di sini sebagai daftar pustaka. Jadi bukan hanya jurnal yang tentang pemahaman tentang descriptive text atau hal-hal lain yang relevan dengan problem based learning, bukan hanya itu ya, namun apa saja yang telah kita gunakan itu silahkan ditulis di daftar pustaka. Oke, dan ini kalau bisa pada saat presentasi kita jelaskan secara rinci supaya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa muncul oleh dosen dan guru pamong itu bisa kita kuasai dengan baik. Jadi benar-benar kita yang harus kerjakan kegiatan di best practice ini maupun di semua LK itu semua kita yang harus kerjakan. Oke, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semua, rekan-rekan guru di Indonesia. Salam sehat. Semoga Bapak Ibu semua lulus di PPG dalam jabatannya di angkatan 3 ini dan PPG dalam jabatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.